245%. Gila banget, Trump resmi menaikkan tarif impor barang dari Cina, dan ini langsung bikin dunia panas. Bahkan Cina dikabarkan mulai geram dan siap membalas. Apa dampaknya ke kita di Indonesia? Yuk kita kupas sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian dalam keadaan sehat dan rezekinya lancar selalu, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka konten seputar isu global dan ekonomi. Tekan juga tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan biar makin akrab, tulis juga kalian nonton dari kota mana. Siapa tahu bisa jadi teman diskusi di kolom komentar. Pada awal April 2025, Presiden Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang sangat kontroversial, menaikkan tarif barang-barang dari Cina hingga mencapai total 245%. Kebijakan ini terdiri dari beberapa komponen, termasuk tarif 125% sebagai tindakan balasan terhadap tarif serupa yang dikenakan oleh Cina, tambahan 20% sebagai hukuman atas dugaan ketidakpedulian Cina terhadap masalah penyelundupan fentanyl ke AS, dan tarif tambahan antara 7,5% hingga 100% untuk mengatasi praktik perdagangan yang dianggap tidak adil. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Trump untuk mengurangi ketergantungan AS pada impor dari Cina dan melindungi industri dalam negeri Amerika. Kebijakan tarif baru ini langsung memicu reaksi keras dari Cina. Pemerintah Cina menyatakan bahwa mereka akan mengabaikan kebijakan tarif AS tersebut, dengan alasan bahwa pasar Cina sudah tidak dapat menerima barang-barang AS dengan tarif yang sudah sangat tinggi. Cina juga mengajukan keluhan resmi kepada Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, menuduh AS melanggar aturan perdagangan internasional. Selain itu, Cina segera membalas dengan meningkatkan tarif pada barang-barang AS yang diimpor ke Cina. Tarif baru ini mencakup 15% untuk batu bara dan gas alam cair, LNG, serta 10% untuk minyak mentah, peralatan pertanian, dan beberapa jenis mobil. Langkah ini menandakan dimulainya kembali perang dagang antara kedua negara besar tersebut, yang dapat memiliki dampak luas terhadap perekonomian global. Kebijakan tarif yang diterapkan oleh Trump ini juga menuai kritik dari dalam negeri AS. Gubernur California, Gavin Newsom, bersama Jaksa Agung Rob Bonta, mengajukan gugatan terhadap pemerintah federal, menuduh bahwa kebijakan tarif tersebut melanggar hukum dan merugikan ekonomi negara bagian mereka. Mereka berpendapat bahwa penerapan tarif tinggi tanpa persetujuan Kongres dapat merusak ekonomi lokal dan mengancam lapangan kerja, khususnya di sektor pertanian dan teknologi yang bergantung pada perdagangan internasional. Secara keseluruhan, kebijakan tarif baru ini tidak hanya memperburuk hubungan perdagangan antara AS dan Cina, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian ekonomi global. Dampaknya dapat dirasakan oleh banyak negara, termasuk Indonesia, yang memiliki hubungan perdagangan dengan kedua negara tersebut. Perubahan dalam kebijakan perdagangan global ini dapat mempengaruhi harga barang impor, investasi asing, dan stabilitas ekonomi di berbagai belahan dunia. Keputusan Presiden Donald Trump untuk menaikkan tarif impor barang dari Cina hingga mencapai total 245% bukanlah langkah yang diambil tanpa pertimbangan matang. Langkah ini merupakan bagian dari strategi ekonomi dan politik yang lebih luas, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Amerika Serikat pada Cina dan memperkuat posisi tawar AS dalam negosiasi perdagangan global. Salah satu alasan utama di balik kebijakan ini adalah upaya untuk melindungi industri dalam negeri AS dari praktik perdagangan yang dianggap tidak adil. Trump dan para pendukungnya berpendapat bahwa Cina telah lama menerapkan kebijakan yang merugikan perusahaan-perusahaan Amerika, seperti subsidi industri, manipulasi mata uang, dan pencurian kekayaan intelektual. Dengan meningkatkan tarif, AS berharap dapat mengurangi defisit perdagangan dengan Cina dan mendorong perusahaan-perusahaan untuk memproduksi lebih banyak barang di dalam negeri. Selain itu, kebijakan ini juga dipandang sebagai respons terhadap tindakan Cina yang dianggap merugikan kepentingan AS. Misalnya, AS menuduh Cina tidak cukup berupaya untuk menghentikan penyelundupan fentanyl, sebuah obat terlarang yang telah menyebabkan banyak kematian akibat overdosis di AS. Sebagai bentuk hukuman, Trump memberlakukan tarif tambahan sebesar 20% pada produk-produk Cina yang terkait dengan masalah ini. Kebijakan tarif yang lebih tinggi ini juga dapat dilihat sebagai upaya untuk menekan Cina dalam negosiasi perdagangan yang lebih luas.
Trump telah menyatakan bahwa ia ingin mencapai kesepakatan yang lebih menguntungkan bagi AS, dan peningkatan tarif dianggap sebagai alat untuk memaksa Cina duduk di meja perundingan dan menerima persyaratan yang lebih menguntungkan bagi AS. Namun, kebijakan ini tidak hanya dipandang dari sisi ekonomi. Ada juga dimensi politik dalam keputusan ini. Dengan meningkatkan tarif, Trump berusaha menunjukkan kepada pemilihnya bahwa ia tegas dalam menghadapi Cina dan berkomitmen untuk melindungi kepentingan nasional AS. Langkah ini juga dapat dilihat sebagai bagian dari strategi politik domestik menjelang pemilu, di mana kebijakan luar negeri yang keras terhadap negara besar seringkali mendapat dukungan dari sebagian besar pemilih. Namun, kebijakan ini tidak tanpa kontroversi. Beberapa pihak berpendapat bahwa tarif yang tinggi dapat merugikan konsumen Amerika, karena harga barang impor akan meningkat. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang bergantung pada rantai pasokan global mungkin menghadapi biaya yang lebih tinggi, yang dapat mengurangi daya saing mereka. Ada juga kekhawatiran bahwa Cina akan membalas dengan mengenakan tarif pada produk-produk AS, yang dapat merugikan eksportir Amerika dan memperburuk ketegangan perdagangan antara kedua negara. Meskipun demikian, Trump dan para pendukungnya berpendapat bahwa manfaat jangka panjang dari kebijakan ini akan melebihi biaya jangka pendek. Mereka percaya bahwa dengan mengurangi ketergantungan pada Cina dan mendorong produksi dalam negeri, AS akan lebih kuat secara ekonomi dan lebih mampu bersaing di pasar global. Selain itu, mereka berharap bahwa peningkatan tarif akan memaksa Cina untuk mengubah kebijakan perdagangan mereka dan bermain lebih adil. Secara keseluruhan, keputusan Trump untuk menaikkan tarif impor barang dari Cina hingga 245% merupakan langkah yang kompleks dengan berbagai motivasi, baik ekonomi maupun politik. Meskipun tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan nasional AS dan memperbaiki ketidakseimbangan perdagangan, dampaknya dapat dirasakan secara luas, tidak hanya di Amerika Serikat dan Cina, tetapi juga di seluruh dunia. Langkah ini menandai babak baru dalam hubungan perdagangan antara AS dan Cina, yang telah lama menjadi pusat perhatian global. Dengan kedua negara terbesar dunia ini saling mengenakan tarif tinggi, dunia kini menyaksikan bagaimana kebijakan perdagangan dapat membentuk ulang peta ekonomi global dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari miliaran orang di seluruh dunia. Keputusan Presiden Donald Trump untuk menaikkan tarif impor barang dari Cina hingga mencapai 245% telah memicu reaksi keras dari pemerintah Cina. Cina menanggapi kebijakan tersebut dengan serangkaian langkah strategis yang mencerminkan ketegangan dalam hubungan perdagangan antara kedua negara besar dunia ini. Pertama-tama, Cina menanggapi langkah AS dengan meningkatkan tarif pada sejumlah produk asal AS. Langkah ini mencakup tarif tambahan sebesar 15% pada batu bara dan gas alam cair, LNG, serta 10% pada minyak mentah, peralatan pertanian, dan kendaraan besar. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Cina siap untuk membalas tindakan AS dengan cara yang dapat mempengaruhi sektor-sektor penting dalam perekonomian AS. Selain itu, Cina juga mengajukan keluhan resmi kepada Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, menuduh AS melanggar aturan perdagangan internasional. Langkah ini menunjukkan bahwa Cina berusaha untuk menyelesaikan perselisihan ini melalui jalur diplomatik dan hukum internasional, dengan harapan dapat memperoleh dukungan dari komunitas global. Dalam upaya memperkuat posisinya dalam negosiasi perdagangan, Cina menunjuk Li Chenggang sebagai negosiator perdagangan baru. Li Chenggang menggantikan Wang Shouwen, dan diharapkan dapat membawa pendekatan yang lebih terbuka dalam dialog dengan AS. Penunjukan ini mencerminkan keseriusan Cina dalam menghadapi tantangan perdagangan dengan AS dan upayanya untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Di sisi lain, Presiden Trump menyatakan bahwa ia terbuka untuk melakukan negosiasi dengan Cina, namun menekankan bahwa Cina harus memulai pembicaraan terlebih dahulu. Pernyataan ini menunjukkan bahwa AS ingin melihat komitmen konkret dari Cina sebelum melanjutkan dialog lebih lanjut. Namun, Cina menanggapi dengan menyatakan bahwa mereka tidak akan memperhatikan permainan angka tarif yang dilakukan oleh AS, menunjukkan keteguhan mereka dalam menghadapi tekanan tersebut. Secara keseluruhan, reaksi Cina terhadap kebijakan tarif AS mencerminkan ketegangan yang semakin meningkat dalam hubungan perdagangan kedua negara. Langkah-langkah yang diambil oleh Cina menunjukkan kesiapan mereka untuk membela kepentingan nasional dan berusaha mencari solusi melalui jalur diplomatik dan hukum internasional. Namun, tantangan besar tetap ada, dan masa depan hubungan perdagangan AS-Cina masih penuh ketidakpastian. Nah, gimana menurut kalian? Apakah langkah Trump ini akan memicu perang dagang jilid 2?
Atau justru ini jadi kesempatan bagi negara-negara lain seperti Indonesia? Yuk diskusi di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan nambah wawasan kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.